Selamat datang dalam perjalanan memahami sejarah evolusi, sebuah ilmu yang mengubah cara kita melihat kehidupan. Hari ini, kita akan membandingkan dua gagasan besar yang pernah mendominasi pemikiran ilmiah, yaitu teori dari Jean-Baptiste Lamarck dan Charles Darwin, untuk mengevaluasi mana yang paling relevan dalam menjelaskan keanekaragaman hayati modern. Di awal abad ke-19, Lamarck mengajukan teori yang terdengar sangat intuitif. Inti dari Lamarckisme terletak pada dua konsep utama. Pertama, hukum penggunaan dan tidak digunakan. Lamarck percaya, jika suatu organ sering digunakan, ia akan berkembang, dan jika tidak digunakan, ia akan menyusut. Kedua, pewarisan sifat perolehan. Ini adalah kunci. Perubahan fisik yang didapatkan oleh individu selama masa hidupnya, misalnya, otot yang membesar karena sering berlatih akan diwariskan langsung kepada keturunannya. Beberapa dekade kemudian, Charles Darwin mengajukan mekanisme yang sangat berbeda, seleksi alam. Darwin berfokus pada apa yang terjadi sebelum interaksi dengan lingkungan. 1. Variasi. Ia mengamati bahwa setiap individu dalam populasi sudah memiliki sedikit perbedaan sifat, variasi genetik, seperti ada jerapah yang lehernya sedikit lebih panjang dari yang lain. 2. Seleksi. Lingkungan bertindak sebagai filter. Dalam perjuangan untuk bertahan hidup, misalnya, mencari makanan yang tinggi, hanya jerapah dengan leher terpanjang yang mampu bertahan dan bereproduksi. 3. Pewarisan. Sifat leher panjang yang sudah ada sejak awal diwariskan ke generasi berikutnya, sehingga seiring waktu, populasi jerapah secara keseluruhan menjadi berleher panjang. Perbedaan antara kedua teori ini sangat mendasar. Bagi Lamarck, penyebab perubahan adalah dorongan atau keinginan internal organisme untuk beradaptasi. Lingkungan hanya memicu usaha itu. Sebaliknya, bagi Darwin, penyebab perubahan adalah tekanan eksternal, yaitu seleksi alam yang memfilter variasi yang sudah ada. Lamarck percaya sifat yang diperoleh diwariskan, sementara Darwin percaya sifat yang sudah ada diwariskan. Ini mengubah cara berpikir ilmiah dari perubahan yang didorong oleh kemauan menjadi perubahan yang didorong oleh kesintasan. Lalu, teori mana yang paling relevan saat ini? Dengan ditemukannya genetika oleh Mendel dan kemudian munculnya sintesis evolusi modern, kita sekarang tahu bahwa Darwinisme adalah kerangka kerja yang benar. Pertama, pewarisan sifat terjadi melalui gen, unit yang terletak pada DNA. Perubahan yang diwariskan harus melalui mutasi pada gen, bukan melalui otot yang Anda latih hari ini. Kedua, bukti fosil dan biogeografi secara kuat mendukung model Darwin tentang garis keturunan bersama dan perubahan bertahap melalui seleksi. Contoh modern seperti resistensi antibiotik yang kita lihat hari ini adalah contoh sempurna dari seleksi alam yang bekerja. Bakteri yang sudah punya gen resisten sejak awal yang bertahan hidup dan bereproduksi, bukan bakteri yang berusaha menjadi kebal. Meskipun demikian, dalam dekade terakhir, ada sedikit sentuhan Lamarck yang muncul kembali melalui ilmu epigenetika. Epigenetika adalah perubahan yang memengaruhi ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA itu sendiri, bayangkan seperti sakelar on/off pada gen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan epigenetik yang didorong oleh lingkungan, seperti diet atau paparan stres, diduga dapat diwariskan kepada keturunan. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa ini adalah mekanisme tambahan tentang bagaimana sifat diwariskan, bukan mekanisme yang menggantikan seleksi alam Darwin yang tetap menjadi kekuatan pendorong utama evolusi. Jadi, untuk menjawab pertanyaan utama, teori seleksi alam Darwin, yang diperkuat oleh ilmu genetika, adalah model yang paling relevan dan merupakan kerangka kerja yang tak tergantikan untuk menjelaskan keanekaragaman hayati modern. Seleksi alam adalah mesin evolusi yang bertanggung jawab atas adaptasi mikroorganisme, perubahan spesies, dan segala keanekaragaman yang kita lihat. Meskipun Lamarck mengajukan pertanyaan yang tepat tentang perubahan spesies, mekanisme yang diusulkannya tentang pewarisan sifat perolehan terbukti salah.